Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam akan memaparkan atau menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan Islam dan relevansinya dengan Merdeka Belajar. Saya Muhammad Suramdan selaku moderator, dan teman-teman saya ada Jaki Jamaluddin, ada saudara Hilman Udin, Muhammad Gian Gintara, Nurman Awaludin, Wahdani Domudin, dan Riyadi Solihin yang akan memaparkan materi-materi yang akan dibahas pada siang hari ini. Yang pertama, hubungan pendidikan Islam dengan sejarah akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudara Jaki Ilham Jamaluddin. Yang kedua, definisi sejarah pendidikan Islam yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudara Wahdani Domudin. Yang ketiga, tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudara Muhammad Gian Gintara. Yang keempat, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudara Nurman Awaludin. Dan yang terakhir, materi kontekstualisasi sejarah pendidikan Islam dengan Merdeka Belajar yang akan dijelaskan oleh saudara Hilman dan Riyadus Solihin. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ilham Jamaluddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pendidikan Islam dengan sejarah. Namun, sebelum kita membahas mengenai hubungan pendidikan Islam dengan sejarah, alangkah baiknya kita membahas pengertian dari masing-masing kata tersebut. Yang pertama, kata sejarah. Kata sejarah, menurut beberapa teori, berasal dari bahasa Arab, yakni syajaroh yang artinya pohon. Hal ini bisa jadi dikarenakan pohon memiliki akar, dahan, ranting, batang, daun yang kemudian melalui proses tumbuh dari kecil hingga besar, kemudian berbunga dan berbuah, kemudian layu hingga akhirnya mati. Menurut teori yang kedua, kata syajaroh kata sejarah merupakan terjemahan dari historia yang berasal dari bahasa Yunani yakni historia yang artinya ilmu. Dalam beberapa penggunaan, kata historia ini digunakan dengan menggunakan arti masa lampau umat manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadaminta mengemukakan bahwa kata sejarah memiliki 3 arti. Yang pertama, kesusastraan lama, silsilah dan asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita panjang perjalanan tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, ada kata pendidikan. Kata pendidikan dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris yakni education yang dapat diartikan dengan upbringing atau pengembangan, teaching, pengajaran, instruction yakni perintah, dan raising yang artinya menumbuhkan. Dalam bahasa Arab, pendidikan merupakan terjemah dari kata at-tarbiyah yang dapat diartikan proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang terdapat pada diri seseorang baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Yang terakhir ada kata Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yakni salima yang dapat diartikan to be safe yang artinya terpelihara, and sound yang artinya terjaga, unharmed yang artinya tidak celaka, safe atau secure yang artinya terjaga, dan kemudian turnover yang artinya melewati. Nah, pada beberapa kalimat untuk membuat kata aslama ini ditambahkan 1 hamzah pada lafadz salima sehingga dibaca aslama yuslimu islaman.
Kata Islam di sini bisa diartikan dengan submission yang artinya pengabdian, resignation yang artinya kembali ke jalan yang lurus, reconciliation ya to the will of God yang artinya kembali mengikuti kehendak Tuhan. Setelah memahami pengertian tersebut, lantas apa hubungan dari pendidikan Islam dengan sejarah? Hubungan dari pendidikan Islam dan sejarah ialah bahwa pendidikan Islam ini merupakan komponen atau pembentuk dari sejarah itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari pengertian kata sejarah, yakni yang menyatakan bahwa sejarah itu sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang artinya pendidikan Islam yang terjadi dimulai dari zaman Nabi hingga saat sebelum zaman ini bisa disebutkan sebagai sejarah, di mana pendidikan ini menjadi komponen dalam proses sejarah itu sendiri. Sehingga dari hal ini menimbulkan kata baru, yakni sejarah pendidikan Islam yang akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani Lumudin. Di sini saya akan menjelaskan definisi sejarah pendidikan Islam. Membahas kalimat dari sejarah pendidikan Islam tidak dapat dijabarkan begitu saja, tetapi halnya kita harus menjabarkan kata per katanya agar kita bisa dimengerti, agar mudah dimengerti dari definisi tersebut. Nah, kita definisikan terlebih dahulu, yaitu kata dari sejarah. Sejarah secara etimologi yaitu tarikh atau siroh. Siroh yaitu ketentuan waktu, sedangkan tarikh yaitu ilmu yang mengandung pengembangan atau buatan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itu secara etimologi. Sejarah secara terminologi yaitu silsilah atau asal-usul peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi kita bisa simpulkan dari kata etimologi dan terminologi kata sejarah, yaitu nilai yang sangat penting karena manusia sebagai pelaku sejarah yang bisa membuat sejarah tersebut. Sedangkan kata dari pendidikan Islam kita harus didefinisikan lagi. Pendidikan Islam adalah cara mendidik manusia secara utuh, baik mendidik akal, moral, akhlak, dan lain sebagainya. Karena manusia agar bisa menyiapkan dirinya untuk bisa menghadapi masyarakat dengan segala halnya. Masyarakat dengan sikap kebaikan dan sikap kejahatan. Nah, kan kita itu sudah tahu definisi dari sejarah dan definisi dari pendidikan Islam. Marilah kita simpulkan definisi sejarah pendidikan Islam. Allahu Akbar. Definisi sejarah pendidikan Islam yaitu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide maupun segi institusi, dan dioperasionalkan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan zaman yang sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Gintara dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan pendidikan Islam, tujuan sejarah pendidikan Islam. Di dalam tujuan sejarah pendidikan Islam, saya akan membedah menjadi dua kategori. Yang pertama, tujuan sejarah. Nah, tujuan sejarah yaitu untuk memahami masa lalu dalam kaitannya dengan masa yang sekarang. Jadi maksudnya gini, untuk membantu memahami identitas diri, keluarga, masyarakat, serta bangsa. Agar apa? Agar dapat membangkitkan minat pada hal-hal yang
terjadi di masa lalu yang memiliki makna gitu. Nah, yang kedua, fungsi dari sejarah. Sejarah berfungsi sebagai sumber pengetahuan, yaitu dapat dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, mungkin itu poin yang pertama. Lanjut kita ke poin yang kedua, yaitu tujuan pendidikan Islam. Ketika membahas tujuan pendidikan Islam, kata dari pendidikan Islam, Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Atas berpendapat bahwasanya pendidikan Islam adalah sesuatu yang khusus hanya untuk manusia. Jadi dari pernyataan ini mengindikasikan bahwasanya pendidikan Islam secara filosofi memiliki konsepsi yang jelas dan tegas. Nah, ketika pendidikan Islam hanya untuk manusia, yang menjadi pertanyaannya adalah manusia yang bagaimana yang dikehendaki oleh pendidikan Islam. Kemudian Malimah menyebutkan bahwasanya manusia yang dikehendaki oleh pendidikan Islam adalah manusia yang berkepribadian muslim. Jadi dari kedua poin ini dapat kita simpulkan, kesimpulannya adalah tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam adalah sebagai sumber pengetahuan bagi manusia. Karena setiap tujuan itu harus memiliki nilai atau mengandung nilai yang dirumuskan melalui observasi, pilihan, dan perencanaan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. Dan apabila tujuan tidak mengandung nilai, bahkan dapat merusak akal sehat peserta didik, maka itu dilarang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi SPI dengan Merdeka Belajar. Sebelum mengenal kontekstualisasi SPI dengan Merdeka Belajar, kita harus mengetahui apa itu kontekstualisasi. Kontekstualisasi adalah teori dalam bidang linguistik yang didasarkan pada gagasan bahwa kata-kata tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa juga mempertimbangkan konteksnya. Jadi, kontekstualisasi ialah pembahasan mengenai pemahaman untuk memahami sesuatu yang telah dibaca dan disampaikan dengan bahasa yang berbeda dengan yang dibaca di buku. Tapi maksudnya ke sana juga. Di sini kontekstualisasi sejarah pendidikan Islam dengan Merdeka Belajar. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa para ulama di masa lampau telah menggunakan konsep Merdeka Belajar, sehingga cenderung banyak menguasai bidang keilmuan monodisiplin. Contohnya, misal Ibnu Sina, dia adalah pakar bidang kedokteran, tetapi menguasai fikih, filsafat, matematika, logika, bahasa, musik, dan lain sebagainya. Sekarang, perguruan tinggi, konsep Merdeka Belajar diimplementasikan dengan pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar mengambil MK di luar prodi dalam kampusnya dan mengambil MK di kampus lain. Tentu saja implementasi Merdeka Belajar ini perlu polistikwil dari pemimpinan kampus lain atau lembaga pendidikan untuk memberikan orientasi dan sosialisasi tetap agar mahasiswa mengetahui dan menikmati hak-hak belajarnya di dalam dan di luar kampus dengan fasilitas yang mendukung dan menyukseskan sistem pola belajar mereka. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Riyadus Shalihin. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari penyampaian Hilman tentang kontekstualisasi SPI dengan Merdeka Belajar, yaitu sama-sama memberikan kebebasan mahasiswa memiliki banyak alternatif, kompetensi, dan keterampilan yang akan dikembangkan di masa depan. Dengan begitu, akselerasi penyelesaian studi dan fleksibilisasi pemintaan bidang ilmu dan keterampilan menjadi peluang berharga bagi peserta didik.